Dan jelas ini strategi Apple banget. Karena tiap tahun mereka selalu kasih warna yang bikin orang ngomong, lucu juga ya. Padahal sebelumnya tuh kayak nggak niat upgrade. Jadi ngecas tuh rasanya kayak HP gue nih nambah baterai atau lagi merendung. Naiknya lama banget. Nah, terus ada satu upgrade yang menurut gue tuh underrated banget. Dan akhirnya gue bisa bilang terima kasih Apple. Apple tuh pinter ya, bikin HP yang sekilas itu nggak banyak berubah. Tapi pas dicek, dompet kita tuh langsung gatel-gatel, pengen beli. Karena tahun ini, Apple baru aja ngenalin iPhone terbarunya, yaitu iPhone 17e. Dan otomatis pertanyaannya cuma satu. Lah, bukannya baru aja kemarin ada iPhone 16e. Di video ini kita bakal bahas bedanya apa sih antara iPhone 17e dengan iPhone 16e. Siapa yang sebenarnya butuh upgrade dari iPhone terbaru ini? Kameranya gimana? Beda atau cuma placebo? Dan yang paling penting, iPhone 17e ini worth it nggak sih untuk dibeli? Atau cuman iPhone 16e yang dikasih gimmick-gimmick marketing doang? Kita bahas selengkapnya di video di Yuzon Tech. Pertama kita bahas dulu desainnya ya. Dan jujur ya, kalau kalian taruh iPhone 16e sama 17e ini, terus suruh orang nebak, kemungkinan besar banyak yang salah. Karena memang bentuknya tuh identik banget. Tuh, sama banget kan? Iya, karena memang kedua iPhone ini masih menggunakan layar 6,1 inch OLED Super Retina XDR. Ini masih punya ukuran bodi yang sama dan masih frame aluminium. Masih flat nih, desain khas iPhone modern. Bahkan kalau kita lihat dari depan itu hampir nggak ada yang berubah. Dimensinya itu literally sama, 146,7 kali 71,5 kali 7,8 mm. Cuma bedanya iPhone 17e ini lebih berat 2 gram dibandingkan dengan iPhone 16e. Yap, cuman 2 gram aja. Nggak berasa sih sebenarnya. Tapi yang paling menarik, Apple nih ngasih sedikit upgrade di material dari iPhone 17e ini. Di iPhone 17e sekarang ini sudah pakai ceramic shield generasi kedua yang katanya nih Apple klaim 3 kali lebih tahan gores dibandingkan iPhone sebelumnya. Jadi minimal kalau iPhone kalian jatuh karena ketiduran atau pas lagi scrolling TikTok, peluang selamatnya itu jauh lebih besar. Nah, terus warnanya tuh juga dibedain. Kalau dulu iPhone 16e ini cuma ada hitam dan putih, sekarang ada tambahan baru di iPhone 17e. Salah satunya adalah soft pink yang gue pegang hari ini. Dan jelas ini strategi Apple banget. Karena tiap tahun mereka selalu kasih warna yang bikin orang ngomong, lucu juga ya. Padahal sebelumnya tuh kayak nggak niat upgrade. Sekarang kita ngomongin soal jeroannya yang sering jadi strategi Apple buat jualan. Lebih tepatnya itu chipset. Di iPhone 16 ini Apple membenamkan chipset A18, sedangkan di iPhone 17e sekarang naik kelas jadi A19. Ini chipset yang sama dengan iPhone 17 dan ya secara teknis memang jadi lebih kenceng. Clock speed jadi naik sedikit dan juga bandwidth memori itu juga jadi lebih tinggi. Kalau diibaratkan tuh iPhone 16 itu udah kayak motorsport yang kenceng banget. Hai. Oke. Nah, iPhone 17e ini motorsport yang knalpotnya diganti sama racing. Jadi lebih kenceng. Iya. Tapi pas dibuka untuk aplikasi-aplikasi standar kayak Instagram, WhatsApp, YouTube, ataupun TikTok, ini sebenarnya orang nggak akan ngeh. Bahkan mayoritas orang nggak bakal langsung sadar kalau ada perbedaan chipset di antara kedua ponsel ini. Yang menarik justru bukan performa mentahnya, tapi di efisiensinya. Karena chipset A19 ini dibangun dengan fabrikasi yang lebih baru, jadi harusnya lebih adem dan lebih irit baterai. Walaupun lucunya, Apple itu kasih angka baterai di kedua iPhone ini yang sama persis. Ambil klaim,
Video playback itu bisa sampai 26 jam, sementara audio playback itu bisa sampai 90 jam. Jadi di atas kertas ini tuh sebenarnya sama, identik. Tapi kalau kita ngomongin real life usage-nya nanti, iPhone 17e ini bakal lebih stabil untuk penggunaan yang lebih panjang. Apalagi sekarang RAM-nya itu udah 8 GB. Sementara di iPhone 16 ini masih sekitar 6 GB. Dan ini yang paling penting buat future proofing. Karena AI di iPhone sekarang itu makin berat. Fitur-fitur kayak Apple Intelligence, editing AI, dan generative tools itu semua mulai pakai RAM yang lebih besar. Jadi ketika RAM-nya besar, kebutuhannya pun juga semakin banyak atau semakin berat. Nah, jadi kalau kalian tipe yang beli iPhone buat dipakai 4-5 tahun ke depan, ini nih upgrade RAM ini jadi lumayan penting buat iPhone kalian yang pilih nanti. Nah, terus ada satu upgrade yang menurut gue tuh underrated banget. Dan akhirnya gue bisa bilang terima kasih Apple. Kenapa? Karena di iPhone 17e ini MagSafe balik lagi. Nah, sementara di iPhone 16e ini wireless chargingnya itu masih nanggung banget. Q biasa yang cuman ngasih pasokan listrik sebesar 7,5 watt. Jadi ngecas tuh rasanya kayak HP gue nih nambah baterai atau lagi merendung. Naiknya lama banget. Berlama-lama kemudian. Nah, sekarang di iPhone 17 ini akhirnya ada support MagSafe 15 watt dan Q2 15 watt juga. Ini berguna banget karena walaupun upgrade-nya kecil tapi efeknya tuh lebih besar buat daily use. Karena ekosistem MagSafe itu tuh luas banget, apalagi di Apple. Powerbank ada yang nempel, wallet buat naruh kartu juga ada yang nempel. Charging dock itu pun juga ada yang nempel. Jadi ini tuh berguna banget dibandingkan dengan iPhone 16e yang gampang turun atau gampang lepas. Dan jujur ketika kalian sudah masuk ke ekosistem MagSafe, itu kalian bakal susah balik lagi. Jadi menurut gue itu upgrade kecil yang sangat berguna bagi pengguna iPhone 17e nantinya. Nah, sekarang yang bagian yang paling menarik itu adalah kameranya. Karena secara hardware ini nggak berubah. Masih kamera utama lensa single 48 megapiksel. Bisa sih telefoto 2 kali dengan 12 megapiksel dan punya kamera depan 12 megapiksel. Jadi kalau kalian berharap, wah hasilnya beda jauh, jawabannya sih sebetulnya enggak juga. Apalagi kalian yang butuh fotografi yang lumayan pro atau lumayan advance, ini tentu saja bukan pilihan yang tepat kalau kalian menggunakan iPhone 16e ataupun iPhone 17e. Tapi biasanya walaupun tidak dikasih tahu oleh Apple tuh mainin di imaging processingnya. Jadi kemungkinan ketika iPhone 17 kalian dipakai, kalian tuh bakal punya HDR yang lebih natural, low light yang lebih bersih, dan skin tone yang lebih konsisten. Yang pastinya processing yang lebih cepat. Tapi kalau secara overall gimana? Kalau kalian upload ke Instagram, TikTok, ataupun Instagram Story, gue sih yakin 95% orang itu nggak bakal bisa nebak ini foto atau video dari iPhone 16e atau iPhone 17e. Dan menurut gue ini justru kabar baik kok. Artinya kamera iPhone 16e itu sebenarnya masih bagus banget atau beda tipis dibandingkan dengan iPhone 17e. Jadi sekarang pertanyaannya yang paling penting adalah siapa yang sebenarnya cocok buat beli iPhone 17e? Karena menurut gua ini bukan HP buat semua orang. Kalau kalian pengguna iPhone 16e, jujur aja ya, upgrade ke iPhone 17e itu tuh nggak wajib. Karena perubahannya itu nggak signifikan, bahkan cenderung sedikit. Menurut gua bukan sebuah revolusi atau desain yang sifatnya besar. Tapi kalau kalian itu masih pakai iPhone 12 atau iPhone 13 atau bahkan kalian adalah pemilik dari iPhone SE yang lama, nah iPhone 17 ini sesuatu yang menarik buat kalian miliki atau kalian upgrade dari sebelumnya. Kenapa? Karena kalian bakal dapat layar OLED yang lebih modern, baterai lebih awet, performa tentu saja lebih ngebut, dan tentu saja USB Type-C. Jadi nggak perlu tuh kabel Lightning lagi. Dan yang paling penting adalah MagSafe-nya yang gue bilang tadi dan AI yang sudah disematkan di iPhone 17e. Terutama untuk orang yang lagi pengen punya satu iPhone tapi aman dipakai bertahun-tahun. Jadi menurut gue iPhone 17e ini layak untuk dipertimbangkan.
Terus layak dibeli apa enggak? Jawabannya sih sebenarnya singkat, layak aja buat dibeli, tapi tergantung posisi kalian tadi sekarang di mana. Kalau kalian pengguna iPhone lama banget yang jadul, yes, kalian wajib untuk pertimbangkan beli iPhone 17e ini karena upgrade yang masuk akal tadi. Karena kalian dapat paket lengkap dengan umur pakai yang lebih panjang. Tapi kalau kalian udah punya iPhone 16e, gua rasa upgrade ke 17e itu lebih ke pengen aja, bukan butuh banget. Karena experience sehari-harinya itu bakal terasa lebih mirip. Dan menurut gua itu justru nunjukin satu hal, iPhone sekarang udah masuk ke era matang. Upgrade tahun ini nggak lagi mind blowing, tapi lebih kepada polishing kecil-kecil yang bikin eksperimen makin nyaman. Kesimpulan akhirnya menurut gua iPhone 17 ini bukan sebuah iPhone yang revolusioner, tapi dia adalah versi yang lebih rapi, lebih future proof, dan lebih matang dari iPhone 16e. MagSafe yang balik, RAM yang naik, chipset lebih efisien, dan material yang lebih kuat. Tapi kalau ngomongin experience harian, dua-duanya masih terasa sangat mirip. Sekarang kalian gantian yang jawab dari pertanyaan ini. Kalau disuruh pilih, mendingan kalian beli iPhone 16e yang mungkin nanti harganya turun atau langsung gas ke iPhone 17e. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe Yuzon Tech by Yuzon Indonesia.